Perjalanan manusia di muka bumi layaknya jarum jam yang berputar begitu cepat. Hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan abad demi abad, berlalu meninggalkan manusia dengan segala jejak peristiwa yang menyertainya. Dari sinilah lahir generasi manusia yang hidup bergantian, menorehkan cerita di seluruh dunia. Meskipun kejadian masa lalu tidak bisa diulang, namun sejarah dapat mengenali dirinya melalui kisah seorang manusia yang dapat diungkap kembali. Sebuah kisah yang mendokumentasikan perjalanan hidup manusia di masa lalu. Selamat datang di Kisah Kilas Balik episode pertama. Ini adalah kisah seorang laki-laki yang berasal dari dataran Amerika yang tumbuh dan menjelma menjadi fenomena di seluruh dunia. Lalu, siapa sebenarnya laki-laki itu? Mengapa ia bisa menjadi fenomena di dunia? Berikut adalah kisah selengkapnya. Pada suatu hari di tahun 1918, saat dunia menghadapi pecahnya perang di dataran Eropa, seorang bayi terlahir ke dunia di sebuah kota bernama Alton, terletak di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Tepatnya pada tanggal 22 Februari 1918, Eddie Wadlow dan suaminya begitu bergembira menyaksikan kelahiran putra pertamanya ke dunia. Bayi itu berbobot 3,8 kg dengan panjang badan mencapai 51 cm. Sang dokter berkata bahwa bayi mereka memiliki berat dan panjang badan yang normal sebagaimana bayi pada umumnya. Orang tuanya kemudian memberi nama Robert Pershing Wadlow sebagai harapan terbaik dari penerus keluarga Wadlow. Lahir dan tumbuh di keluarga yang penuh kasih sayang, Robert Wadlow kelak akan menjadi kakak dari keempat adiknya di tahun-tahun berikutnya. Ia adalah anak pertama yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga di masa depan. Orang tuanya tidak menyangka Robert Wadlow akan tumbuh begitu cepat. Lahir dengan kondisi normal membuat keluarga tidak pernah berpikir bahwa akan ada hal aneh yang terjadi pada anaknya. Robert Wadlow terus tumbuh seiring usianya yang bertambah. Pada pertumbuhannya di usia 12 bulan, berat Robert meningkat mencapai 30 pon atau sekitar 13 kg. Hal yang kemudian terus berlanjut. Robert yang mencapai usia 18 bulan telah tercatat memiliki berat badan mencapai 67 pon atau sekitar 30 kg. Namun, keluarganya tidak pernah menganggap Robert berbeda. Robert Wadlow tetaplah seorang anak yang tumbuh dan menjalani masa kanak-kanak dengan normal. Di sekitar rumahnya, Robert memang tampak lebih tinggi dibanding anak sebayanya. Namun, para tetangga tidak pernah menempatkan Robert sebagai anak yang berbeda. Di kota itulah, ia begitu merasakan kehadiran keluarga, teman, dan tetangga yang selalu memberikan dukungan. Ia selayaknya anak-anak yang aktif dan memiliki rasa penasaran yang besar terhadap hal-hal yang baru. Pada usia ke-5 tahun, Robert diantar ibunya untuk bertemu dengan para calon siswa lainnya yang sebentar lagi ia akan memasuki usia sekolah. Robert tampak hadir dalam sesi foto resmi pertamanya. Ia saat itu telah memiliki tinggi sekitar 152 cm. Ia menghabiskan waktu untuk bermain
Ia menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar di sekolah. Kesukaannya adalah bermain baseball, bola basket, dan tentu saja sepak bola. Menginjak usia 6 tahun, tingginya sudah mencapai 170 cm dengan berat 66 kg, mendekati tinggi normal orang dewasa. Pada usianya sebagai pelajar sekolah menengah, gurunya pernah berkata bahwa Robert adalah siswa yang sangat sopan. Ia mampu bergaul dengan teman-temannya. Ia juga terkenal sebagai pelajar yang cerdas sekaligus ambisius. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dibohongi, bahwa tubuhnya memang lebih besar daripada teman-teman sekelasnya. Saat Robert mulai menulis di atas meja, maka buku tempatnya menulis tidak lagi tampak tertutup oleh tangannya. Keterangan tersebut disampaikan oleh sang guru dalam sebuah tayangan dokumenter berjudul Story of Robert Wadlow yang mendedikasikan diri dalam film perjalanan hidup Robert Wadlow yang begitu inspiratif. Tayangan itu memberikan catatan kisah Robert Wadlow yang tumbuh begitu cepat sebagai suatu fenomena di dunia. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pada usia ke-12 tahun, Robert Wadlow harus dibawa ke rumah sakit di Medis Barnet di St. Louis guna mengetahui penyebab dirinya tumbuh begitu fantastis. Ternyata ditemukan bahwa Robert memiliki kelenjar pitutari yang terletak di otak yang bekerja terlalu aktif. Bagian itu berkaitan erat dengan hipofisis yang memicu ukuran dan pertumbuhan seseorang. Sebenarnya ada pilihan untuk melakukan tindakan operasi, namun pada akhirnya tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan tertentu. Robert Wadlow kemudian kembali ke Alton dan melanjutkan kehidupannya. Ia kemudian bergabung dengan organisasi pramuka dan menjadi anggota tertinggi di sana. Tingginya saat itu telah mencapai 2,2 meter. Pada usianya yang ke-14 tahun, Wadlow tercatat pernah dirawat di rumah sakit setelah terpleset di jalan saat bermain dengan seorang teman. Akibat peristiwa itu, 2 tulang di kakinya ditemukan patah, dan sejak saat itulah ia harus menggunakan penopang kaki dari besi. Tinggi Wadlow menyebabkan ia sering mendapatkan masalah karena kakinya menjadi rapuh. Tubuhnya yang besar menjadikannya sulit berjalan, sehingga ia harus menggunakan penopang kaki dari besi. Pada usianya menginjak 17 tahun, Robert Wadlow pernah dibawa ke rumah sakit. Ia dirawat selama 8 minggu karena infeksi yang disebabkan alas sepatu yang dirancang untuk menopang lekungan kakinya. Dibutuhkan 8 pria dan tandu yang diperkuat untuk membawa Wadlow ke rumah sakit. Tubuhnya kemudian terus tumbuh hingga memiliki tinggi badan 2,45 meter. Berdasarkan catatan rekor dunia, saat itu dirinya telah memegang rekor sebagai remaja pria paling tinggi di dunia. Sampailah Robert Wadlow berusia 20 tahun. Dalam ketenarannya, Wadlow menjelma menjadi selebriti Amerika Serikat yang paling populer di masanya. Kamera selalu mengikuti saat ia berjalan. Biaya hidup Wadlow terus meningkat melihat tubuhnya yang terus membesar. Untuk membiayai segala keperluannya, Robert Wadlow kemudian melakukan tur dengan International Shoe Company, perusahaan sepatu besar yang berbasis di Missouri, Amerika Serikat. Itulah yang secara rutin memberikan sepatu buatan mereka kepada Robert Wadlow. Robert dan ayahnya melakukan perjalanan lebih dari 30.000 mil, mengunjungi lebih dari 800 kota dan 41 negara bagian untuk mempromosikan sepatu perusahaan. Namun, dalam salah satu tur inilah Robert jatuh dan sakit parah.
Setelah mengikuti parade Hari Kemerdekaan di Festival Hutan Nasional tahun 1940 di Michigan, dia kembali ke kamar hotelnya karena demam. Penyebab penyakit Robert adalah lepuh yang terinfeksi di pergelangan kaki kanannya. Hal itu disebabkan akibat penyangga besi yang baru dipasang yang membuat kulitnya lecet. Robert tidak menyadari luka tersebut karena kurangnya sensasi pada ekstremitas tubuhnya. Setelah menolak ke rumah sakit, Robert dirawat oleh dokter di kamar hotelnya. Meski menerima operasi darurat dan transfusi darah, kondisi Robert semakin memburuk. Saat mengetahui penyakit putranya, Eddie Wadlow langsung terbang ke Michigan bersama adik Robert, Harlow Jr. Pada malam tanggal 14 Juli 1940, Robert berbicara kepada orang tuanya untuk terakhir kali. Pria berusia 22 tahun itu terbaring di tempat tidur dan mengungkapkan kesedihannya karena tidak bisa menghadiri perayaan ulang tahun pernikahan emas kakek dan neneknya di akhir bulan. Pada usia 22 tahun, Robert Wadlow sempat melakukan pengukuran badan terakhir pada tanggal 27 Juni 1940. Ditemukan ia memiliki tinggi badan 2,72 meter dengan berat badan 199 kg. Ukuran sepatunya mencapai 37 AA, panjangnya 47 cm, yang sangat besar sehingga menjadikannya sebagai pemilik kaki terbesar yang pernah ada. Dan tangan besarnya yang pernah ada berukuran 32,4 cm dari pergelangan tangan hingga ujung jari tengah. Dokter bilang aku tidak akan pulang untuk perayaan. Robert Pershing Wadlow, pria tertinggi yang pernah ada, mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sebelum meninggal dalam tidurnya pada pukul 1:30 pagi pada tanggal 15 Juli 1940. Dia baru berusia 22 tahun. Robert Wadlow dimakamkan di pemakaman Quote di Alton. Jauh setelah Robert Wadlow tiada, tepatnya pada 1985, sebuah patung perunggu Robert Wadlow kemudian dibangun dengan ukuran yang sama. Patung itu dibuat oleh Ned Giberson dan dipajang di salah satu universitas di Illinois Selatan, tepatnya di bagian sekolah kesehatan gigi. Patung itu dibuat untuk mengenang sosok inspiratif yang pernah hidup di antara mereka. Selamat jalan Robert Wadlow, engkau inspirasi dunia.